di Jakarta. Ini adalah suatu lembaga pelayanan ya Bapak Ibu ya. Kami tidak di bawah gereja manapun, kami ini merupakan lembaga yang independen, tetapi dari sejak awal Livespring didirikan sejak 15 tahun yang lalu, pengurus berketetapan untuk menjadikan pelayanan ini adalah sebuah pelayanan. Untuk membuat orang tuh tahu kalau butuh pertolongan tuh carinya kemana. Bukan cuma sekedar cerita-cerita sana-sini, tapi betul-betul mendapatkan satu tempat yang pas begitu ya. Nah, selain Livespring tentu saja ada banyak ya. Saya percaya di Bandung juga banyak lembaga konseling. Saya tahu ada Blessing, ada Bandung Counseling Center ya. Di beberapa gereja juga ada counseling center sendiri. Dan sebetulnya saya berharap Bina Bakti pun gitu ya. Saya sebelum ini sempat bicara dengan Pak Nando. Pak Nando, harusnya Bina Bakti punya loh satu pusat konseling sendiri dengan konselor-konselor di mana orang tua ataupun anak-anak ataupun bahkan guru bisa datang ke konselor yang memang profesional begitu ya. Baik. Nah, itu sekedar pengenalan ya tentang konseling. Jadi kenapa kita butuh konseling? Karena ada fenomena permasalahan yang terjadi saat ini. Ya, saya hanya mengelompokkan dalam 3 golongan besar saja. Tentu saja ada banyak, tetapi saya mau bicara hari ini hanya 3 saja. Yang pertama tentu saja dampak pandemi ya. Dampak pandemi ini mengakibatkan ekonomi terganggu, relasi terganggu, hubungan sosial terganggu, kesehatan juga terganggu. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi selama masa pandemi ini, bukan? Dan orang-orang ini juga mengalami satu kedukaan, ya. Kita tahu ada keluarga-keluarga di mana orang tuanya meninggal sehingga si anak juga mengalami satu proses kedukaan, satu proses kehilangan, mungkin satu proses kehilangan yang traumatik ya, yang pada akhirnya menyebabkan anak ini terganggu di dalam masalah akademik di sekolah karena mungkin akhirnya menjadi murung begitu ya, atau mungkin dia tidak bisa berkonsentrasi lagi, atau mungkin dia menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak seperti dia biasanya. Nah, ini akibat kedukaan, kehilangan orang yang dikasihi. Kemudian secara ekonomi banyak yang kehilangan pekerjaan, penghasilan menurun. Ini juga kadang-kadang anak-anak itu menyerap apa yang mereka dengar pada waktu orang tuanya bercerita. Karena kan semua di rumah tuh ya, orang tua di rumah bekerja, anak-anak juga sekolah di rumah. Mereka menyerap informasi, oh papa begini, begini, begini. Tanpa disadari, informasi yang diserap itu menimbulkan stres di dalam diri anak, begitu ya, yang mempengaruhi juga proses belajar mengajar si anak ya. Secara sosial, anak-anak kehilangan hampir 2 tahun itu anak-anak tidak bertemu dengan teman-temannya dan ini udah satu stres tersendiri untuk mereka ya. Anak sekolah minggu saya tanya satu kali di awal pandemi sekali 2020 bulan April itu saya tanya, gimana kalian ini online school? Pasti senang ya, di rumah kan bisa bebas. Mereka bilangnya, wah enggak Lause, stres katanya gitu. Kenapa stres? Tugasnya lebih susah Lause katanya gitu. Iya, ternyata lebih susah karena tidak bisa langsung bertanya kepada guru begitu ya. Mereka juga bingung, kadang-kadang informasi yang diterima melalui internet itu tidak jelas begitu ya. Membuat mereka ternyata stres. Kemudian mereka mulai kehilangan teman-teman tempat mereka dulu tuh sering kali bermain ya. Dan beberapa anak sekolah minggu saya juga mengatakan mereka punya satu ketakutan tersendiri terhadap si virus corona ini. Nah, itu menimbulkan pikiran-pikiran mungkin yang kita tidak bisa lihat gitu ya, tetapi itu terlihatnya dalam hal akademik. Kenapa anak ini kok jadi susah untuk menangkap pelajaran dan sebagainya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah stres yang dihadapi di rumah maupun di sekolah ya. Ini WFH dan school from home ini menyebabkan di awal-awal dulu, di awal 2020 itu menyebabkan wah jam kerja nggak karuan, tidak ada boundary sama sekali ya. Mama kerja, meeting, anak sekolah. Wah itu suara sama-sama begitu ya. Tidak ada boundary gitu ya, tidak ada batasan gitu. Anak menjadi stres,
orang tua juga capek ngurusin anak di rumah dan mereka juga harus bekerja. Yang namanya guru juga stres. Ada satu klien saya juga seorang guru di sekolah ya, baru tahun ajaran ini saja dia mendapatkan kelas yang baru dengan anak-anak yang baru. Dia bilang, aduh Bu Septi, saya stres banget sama kelas ini, beda banget sama kelas yang tahun lalu. Kenapa? Saya bilang, kan sama aja, durasinya sama, jumlah anaknya juga sama gitu ya. Kemudian materinya juga sama. Apa yang menyebabkan berbeda? Gak tahu Bu Septi, anak-anak yang tahun ini nih kok kayak susah banget ya untuk saya kendalikan, katanya begitu. Jadi guru-guru juga merasa, dia bilang, setiap hari itu saya rasanya tuh capek banget, katanya. Jadi sepertinya energinya tuh terkuras. Beda banget seperti daripada tahun lalu. Nah, jadi stres itu ternyata dihadapi di semua kalangan ya. Belum lagi kita bicara permasalahan di dalam keluarga. Nanti saya akan bicara lebih banyak tentang ini ya, karena di dalam keluarga sendiri pasti ada yang namanya konflik, ada family dysfunction, dan sebagainya ya. Nah, tadi saya bicara tentang stres. Stres di kadar tertentu itu memang dibutuhkan ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan fokus dan performance ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ini garis vertikalnya adalah performance, garis mendatarnya horizontalnya adalah stress level. Stress level dibutuhkan dalam kadar tertentu dari yang hijau sampai yang agak kuning itu untuk apa? Untuk meningkatkan performance ya. Bapak Ibu ingat nggak kalau kita itu makin dekat deadline, waktu zamannya kita masih sekolah gitu ya, makin deket deadline, pengumpulan paper, kayaknya otak makin encer. Tapi kalau lama-lama itu rasanya kayak, ya masih santai gitu ya. Nah, jadi stres itu dibutuhkan untuk apa? Meningkatkan performance kita. Jadi kita cepet tuh, otaknya encer ya, bikin paper langsung sekali jadi gitu, langsung ketemu nih semua sumber-sumber yang dibutuhkan. Tetapi kalau stress levelnya itu semakin meningkat, semakin lama ya, pandemi semakin panjang. Ini belum lagi kalau mau tatap muka. Wah, udah ada satu stres sendiri lagi ya. Karena anak-anak sudah terbiasa dengan online, kemudian tiba-tiba ada satu perubahan lagi mau tatap muka. Itu sudah menimbulkan satu kecemasan, ketakutan. Orang tua juga melepas dengan ketakutan. Nanti gimana kalau di sekolah itu dia buka maskernya atau ada anak yang sakit begitu ya. Nah, kalau stres ini makin panjang, makin lama, makin banyak, maka akan menyebabkan pertama-tama mungkin kelelahan ya, seperti contohnya klien saya tadi, guru yang pegang kelas baru di tahun ajaran baru ini, merasa kelelahan, lama-lama muncul apa? Kecemasan, lama-lama muncul apa? Marah, karena capek mungkin ya. Bisa jadi akhirnya burnout dan bahkan bisa menyebabkan gejala-gejala breakdown, misalnya depresi, begitu ya, atau bahkan sampai mengarah pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Jangan salah ya, jangan berpikir bahwa yang namanya anak kecil itu stresnya tuh tidak seperti kita lah orang dewasa. Ada satu klien saya, seorang anak, dia dari umur 10 tahun, berarti dari kelas 5 SD ya, sudah mengalami stres sedemikian rupa yang berasal dari rumah ya, karena orang tua bertengkar, kemudian memang keluarga ini very very dysfunction gitu ya. Sehingga si anak ini dari umur 10 tahun saja, dari kelas 5 sudah menunjukkan perilaku self harm ya. Mungkin Bapak Ibu guru-guru sudah cukup familiar ya dengan self harm ini ya, ada yang sampai cutting begitu dengan silet gitu ya, ada yang cuma baret-baret saja, ada yang sampai benar-benar berdarah begitu, ada yang menggunakan jangka atau cabut-cabutin rambut, atau ada yang cabutin bulu mata begitu ya, dan perilaku-perilaku menyakiti diri. Dan anak ini dari umur dari kelas 5 saja sudah punya pikiran mengakhiri hidup. Sampai-sampai pernah mencoba menjatuhkan dirinya dari lantai atas rumahnya, gitu ya. Ya tentu saja tidak meninggal ya, karena lantai rumahnya hanya 2 lantai. Tetapi itu saja sudah menunjukkan bahwa stres levelnya semakin meningkat, menyebabkan performance anak ini semakin menurun, karena anak ini sebetulnya anak yang pintar, tetapi akhirnya dia tidak naik kelas karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran begitu ya. Nah, kita
saya akan berpanjang-panjang memang membahas ini supaya kita juga punya satu pemahaman. Kenapa konseling perlu? Karena pengaruh stres ini kita bisa deteksi dulu nih ya, apa nih? Mulai dari fisik kita ya, jantung bisa, kalau jantung udah mulai kenceng, ototnya tegang, ini Bapak Ibu coba periksa ya. Ini pegel-pegel nggak nih di sini Pak Nando nih kalau ngadepin 2.000 siswa di 3 lokasi, ini pegel-pegel nggak nih di sini gitu ya. Napasnya jadi ngos-ngosan nggak ya? Mudah berkeringat nggak? Sering sakit kepala nggak gitu ya? Atau ada rasa-rasa gangguan pencernaan, misalnya mual atau misalnya sakit mahnya kumat begitu ya, atau mulai ada sakit punggung, sakit tangan, nafsu makan menghilang atau bahkan meningkat gitu ya, terjadi obesitas misalnya gitu, atau masalah tidur, entah itu jadi susah tidur atau selama tidur itu kebangun-kebangun ya, trouble staying asleep itu seperti itu. Jadi tidurnya nggak bisa nyenyak, kebangun-kebangun terus, atau early morning awakening. Jadi bangunnya tuh kepagian. Jam 2 udah kebangun, nggak bisa tidur lagi gitu ya. Tuh jam 3 udah kebangun, udah seger gitu. Nah, itu barangkali itu menunjukkan pengaruh stres. Ya, atau secara emosional, coba periksa apakah ada nggak perasaan gugup, cemas, tegang, gelisah, mudah tersinggung, frustasi, tidak sabar, melambat, merasa datar, apatis, tertekan, sedih, feeling blue, mudah menangis, mudah merasa rapuh, atau jangan-jangan kita sudah mulai bisa mendeteksi, jangan-jangan anak ini di kelas saya, kenapa ya dia tuh dulu tidak sependiam ini, dulu dia sangat ceria, sekarang kenapa dia sudah marah-marah? Nah, jangan-jangan anak ini sedang mengalami stres ya. Apalagi pengaruh stres terhadap perilaku ya, bisa membuat anak ataupun orang dewasa itu gelisah, mondar-mandir, gigit kuku ya, makan berlebihan, compulsive eating, bisa sampai merokok juga. Kenapa merokok itu? Karena bisa meredakan kegelisahan begitu ya, kecemasan ya, minum minuman keras, berbicara dengan keras, menyalahkan atau mengumpat, menghindar, mengisolasi diri, perilaku melukai diri, self-harm seperti yang tadi saya sudah ceritakan ya. Atau mungkin pengaruh di kognitifnya begitu ya, membuat anak sulit berkonsentrasi, tidak bisa mengambil keputusan, sering lupa, rumination itu seringkali berkubang di situ terus ya, pikirannya tuh ya, dan preoccupied gitu ya dengan satu pikiran yang terus menerus, aduh, kayaknya saya salah bikin deh, tapi dia nggak bisa move on dari situ. Terus di situ aja, padahal udah ada pelajaran lain yang harus dia kejar, tapi dia terus di situ, atau dia go blank yang benar-benar nggak bisa nangkep gitu. Ini sebenarnya apa? Nah, ada satu klien saya juga begitu. Dia bilang, Bu Septi, saya bahkan jangankan untuk mengerjakan PR, untuk membaca instruksinya saja saya nggak ngerti-ngerti, nggak nangkep katanya, nggak dong di sini, nggak nempel. Jadi sampai minta meeting. Untungnya anak ini cukup asertif ya. Jadi anak ini minta meeting dengan gurunya. Untuk apa? Untuk minta dijelaskan instruksinya nih apa maksudnya begitu ya, karena benar-benar blank gitu ya. Dan secara spiritual tentu saja akan membuat seseorang itu kehilangan harapan, kehilangan iman, mempertanyakan Tuhan, mungkin ada kemarahan kepada Tuhan dan sinis terhadap hal rohani yang mengakibatkan relasinya terganggu ya. Nah, ini bicara tentang poin yang kedua tentang stres. Nah, poin yang ketiga yang tadi saya bilang, permasalahan dalam keluarga, ini saya berikan contoh salah satunya saja ya. Tentu saja masalah di dalam keluarga itu sangat kompleks sekali. Tidak mungkin saya bicara dalam satu kali pertemuan. Mungkin nanti Pak Nando boleh undang pembicara dari Life Spring yang lainnya ya Pak, untuk bicara tentang permasalahan di dalam keluarga. Ini salah satu contohnya adalah elephant in the room. Kenapa elephant in the room ini seringkali menjadi masalah? Karena elephant itu kan binatang yang besar ya. Harusnya kelihatan tuh si gajah itu di dalam ruangan kita, di meja makan kita, di sofa kita. Tetapi seringkali semua orang di dalam rumah tuh menganggap pura-pura tidak ada si gajah itu. They talk to each other, mereka bicara satu dengan yang lain, papa mama bicara satu dengan yang lain, tetapi mereka bersikap seolah-olah tidak
tidak satu pun dari mereka menyadari keberadaan si gajah itu. Nah, gajah itu apa? Gajah itu bisa pretend yang buruk itu nggak ada di sana. Pura-pura menganggap bahwa yang jelek-jelek itu nggak ada, nggak kelihatan. Jadi ada kesalahan yang jelas-jelas terlihat. Misalnya ya, misalnya ayahnya pemabuk misalnya begitu ya. Ini saya tidak pakai gender ya, tapi misalnya ayahnya pemabuk gitu atau ibunya pemabuk begitu ya. Atau misalnya orang tuanya itu sangat mengabaikan kebutuhan anak, jelas-jelas terlihat. Atau misalnya ada anak yang memang punya uh, kenakalan remaja, masalah kenakalan remaja. Tetapi tidak satu orang pun di dalam rumah itu membicarakan tentang masalah tersebut. Seolah-olah yang jelek itu tidak hadir, tidak diizinkan untuk dibicarakan di dalam rumah. Bahkan perasaan-perasaan negatif pun menjadi sebuah hal yang tidak boleh terjadi di dalam rumah. Ya misalnya anak marah dimarahin, gak boleh marah, gitu ya. Marah nggak dimarahin, nggak boleh marah. Padahal marah itu kan merupakan sebuah reaksi emosi yang normal, yang wajar begitu ya. Dan orang bisa marah karena apa saja, tetapi dimarahin gitu, tidak diizinkan untuk hadir gitu ya. So pretend the bad isn't there, nggak ada. Berpura-pura yang buruk itu tidak ada. Atau yang kedua bisa jadi pretend the good isn't there, ya. Oh ya, sebelumnya, kalau pretend the bad isn't there, akibatnya apa? Maka anak itu mungkin kalau di sekolah ya, mereka juga nggak mau gitu ngakuin kesalahannya gitu ya. Atau setiap kali kalau ditanya selalu muter-muter gitu ya, nggak mau ngakuin karena tidak punya kebiasaan untuk membicarakan kesalahannya itu di ruang yang terbuka gitu ya, di dalam suasana yang nyaman. Jadi selalu memilih untuk menyembunyikan karena takut, karena di dalam keluarga kalau bicara tentang hal yang jelek pasti kena marah gitu ya. Nah, pretend the good isn't there. Jadi bukan hanya yang bad, tapi pretend yang good juga nggak ada. Ada jelas-jelas kelihatan, misalnya anaknya tuh juara, selalu juara satu. Tetapi di rumah tuh nggak pernah ada orang tua membicarakan, memuji, mengapresiasi si anak gitu ya, memberikan satu apresiasi atas kerja kerasnya anak ini. Nggak ada gitu. Atau bahkan misalnya orang tua di rumah itu mendiskon hal-hal yang baik yang dilakukan oleh si anak. Misalnya, satu klien saya, kalau dia pulang membawa nilai 90 aja, orang tuanya akan bilang, ya memang harusnya kamu dapat segitu. Gitu ya. So, mendiskon gitu ya. Hal-hal yang baik itu jelas-jelas anaknya tuh belajar sungguh-sungguh begitu ya, dan sungguh-sungguh datang ke orang tuanya mau kasih lihat, ini loh saya tuh dapat nilai paling tinggi, tapi mendapatkan respon yang seperti itu dari orang tuanya, menganggap bahwa yang buruk, yang bagus itu nggak ada, nggak pernah ada, tuh nggak kelihatan gitu ya. Nah, ini akan berakibat apa di sekolah? Maka anak-anak itu cenderung akan mempush dirinya sendiri demikian rupa ya. Ada anak tuh yang sampai perfeksionis banget ya. Kadang salah nulis aja satu huruf itu bisa dihapus berkali-kali gitu ya. Sampai nggak kelar-kelar gitu. Ada anak sekolah minggu saya tuh kalau kami setiap kali selesai ngajar anak-anak dari penabur begitu ya, atau dari IPK kalau di Jakarta ya, itu kan selalu punya buku untuk lapor ke sekolah ya, hari itu pelajarannya apa, terus tanda tangan guru sekolah minggu. Nah, anak-anak yang perfeksionis itu akan selalu stay paling lama di sekolah minggu. Kenapa? Karena nggak kelar-kelar nulisnya. Pasti takut salah. Nah, ini tuh ya, takut salah. Jadi fenomena permasalahan di dalam keluarga yang terjadi di rumah itu bisa kebawa tuh ke sekolah. Bisa muncul tuh di sekolah dan mengganggu fungsi sekolah, fungsi belajar si anak ya. Jadi karena itu kita perlu juga memahami ya, selain permasalahan yang dibawa nih sama anak-anak ke sekolah, kita nih juga harus memahami bahwa anak-anak itu punya tahapan perkembangan ya.
kenapa kita juga perlu paham tahapan perkembangan ini supaya kita tahu bagaimana cara merespon ke anak-anak sesuai dengan tahapan perkembangan mereka ya. Ini saya mengutip dari teorinya Erik Erikson ya, bahwa setiap individu itu mengalami 8 babak perkembangan psikososial mulai dari 0 sampai 1 tahun sampai dengan di atas 50 tahun ya. Tapi hari ini saya cuma mau bicara sampai di tahapan remaja saja karena anak-anak yang kita hadapi sampai di tahapan usia remaja ya. Nah, sebagai contoh, 0 sampai 1 tahun itu bayi akan belajar membangun kepercayaannya ya. Kalau setiap kali dia nangis, mamanya itu bisa hadir dan memberikan satu kenyamanan untuk dia. Artinya anak itu nangisnya nggak sampai kejer gitu ya, nggak sampai wah gitu nangisnya sampai termuntah-muntah gitu. Anak itu akan punya perasaan aman bahwa kalau dia butuh, maka orang tuanya atau mamanya dalam hal ini akan segera mendapatkan dia ya dan memberikan satu kenyamanan sehingga dia tidak merasa takut begitu ya. Nah, kemudian dia akan berkembang tuh. Kalau usia 2 sampai 3 tahun di balita awal atau mungkin masuk kategori batita ya, anak mulai mengembangkan otonomi begitu ya. Apakah dia harus melakukan berbagai hal atau harus bergantung pada orang lain ya, misalnya mulai belajar untuk toilet training gitu ya. Nah, ini mungkin guru-guru yang di TK atau di playgroup mengalami itu ya, bagaimana anak-anak itu ada anak yang ragu gitu ya, atau mungkin malu, atau bahkan saking dia mau minta miss gitu ya, sampai misalnya ngompol begitu. Nah, jangan-jangan misalnya di rumah itu orang tua tidak bisa memberikan satu otonomi kepada si anak. Orang tua mungkin terlalu protektif kepada anak sehingga anaknya tidak bisa mengembangkan perasaan mandiri, keberanian gitu ya untuk bisa otonom begitu ya. Jadi segala sesuatu diprotek gitu. Jadi ketika dia keluar sendiri, dia merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri begitu ya. Dan munculnya di mana? Di kelas begitu ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ketika anak masuk usia prasekolah begitu ya, dia mulai mengembangkan inisiatif begitu ya. Setiap kali anak itu dilarang ini nggak boleh, jangan, ini jangan. Mertua saya itu orang kek ya, cetek katanya tuh. Dari kecil tuh anak saya selalu dimarahin, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Akhirnya muncul perasaan anak itu takut salah gitu ya. Nah, tapi berbeda kalau orang tua memberikan ruang kepada anak, maka anak itu bisa mengembangkan satu inisiatif begitu ya. Nah, kemudian di usia kemudian dan begitu seterusnya ya sampai di usia remaja. Nah, jadi kenapa kita perlu tahu perkembangan ini? Karena ini sangat menentukan sekali bagaimana kita merespon. Coba perhatikan, anak usia remaja itu adalah di mana pembentukan identitas dirinya, ya. Sehingga kalau anak remaja kita, ya, anak-anak kita yang sudah SMP atau SMA, itu mulai menunjukkan perilaku yang berbeda, itu wajar. Kenapa? Karena mereka itu sedang terjadi banyak sekali perubahan di dalam dirinya. Ada perubahan hormonal, ya, yang membuat moodnya tuh berubah-ubah. Nanti sebentar nangis, sebentar lagi dia udah cekikikan, kedengeran dari belakang pintu gitu. Kenapa ini anak udah cekikikan lagi, tadi bukannya nangis. Itu wajar karena mereka remaja ya, mereka itu banyak perubahan hormonal di dalam diri mereka. Dan kalau anak yang dulunya kadang-kadang kita suka berpikir, kamu kenapa ya sekarang jadi pendiam ya? Dulu waktu kamu usia sekolah, nah lihat ya, usia sekolah itu kan usia industri begitu ya, sering ngomong, nanya ini, nanya itu. Sekarang kenapa kamu jadi pendiam sih? Gak apa-apa, Bapak Ibu, jangan ditanya, jangan dimarahin ya, karena itu sesuatu yang wajar. Mereka begitu tuh karena memang mereka sedang membentuk jati diri mereka. Mereka punya kebutuhan untuk apa? Untuk independen. Mereka kebutuhan untuk mencari tahu nih ya, saya nih bisa apa? Saya nih siapa? Mulai mempertanyakan tuh ya, apalagi ini anak-anak Gen Z itu ya yang lahir di tahun 95 sampai 2012 nih kayaknya masih ada tuh ya. Mungkin 2012 sampai usia di tahun kelahiran anak-anak kelahiran 2012 tuh masih ada tuh di usia sekolah ya. Di mana mereka lahir pun
itu sudah melek dengan yang namanya internet gitu. Beda banget sama zamannya kita sebagai orang tua. Dulu kalau mau internetan itu harus ke warnet misalnya gitu ya kan. Masih ada nggak nih Bapak Ibu atau guru-guru yang masih ke warnet? Saya masih itu ya zaman dulu ya. Tapi mereka tuh udah beda ya. Jadi anak-anak ini jadi kompleks sekali ya anak-anak kita ini ya, anak remaja kita ini ya, bukan hanya secara fisik, secara hormonal, tapi mereka juga lahir di generasi yang selalu terkoneksi, begitu melek, udah layar di mana-mana, layar handphone, layar laptop, layar televisi, layar komputer, berbagai layar, layar iPad gitu ya. Kemana-mana, di mobil juga ada layar juga begitu ya. Generasi YouTube, mereka kalau ditanya cita-cita mau jadi apa? Nah, ada satu klien saya juga anak remaja. Kamu cita-citanya mau jadi apa? Saya mau jadi YouTuber Bu Septi katanya. Wah, itu udah jadi cita-cita mereka banget ya. Jadi kalau kita tahu nih ya, oh itu wajar ya anak remaja kayak gitu, maka kita merespon ke mereka tentunya akan berbeda ya. Nah ini saya bicara teknik konseling nih langsung nih ya. Teknik konseling itu merespon sesuai dengan siapa klien yang ada di depan kita. Kalau klien kita anak yang sedang bertumbuh remaja, dia butuh ruang yang banyak. Tentunya tugas kita bukan untuk mencecer dia atau memberitahukan dia gitu ya. Tetapi tugas kita adalah untuk dengar, jadi temannya, untuk mencoba memahami, oh gitu ya, jadi YouTuber itu apa sih serunya? Iya gini Bu Septi. Oh, coba ceritakan sama saya, siapa YouTuber yang jadi panutan kamu? Namanya si Anu Bu Septi. Oh, coba ceritakan kepada saya, seperti apa dia? Produksinya apa? Karya-karyanya apa? Lalu apa yang dia dapatkan? Jadi gini ya Bu Septi ya, jadi si YouTuber ini nih, lalalalalala. Jadi itu ya, ini udah satu teknik konseling sendiri nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek nanti ya konselingnya di rumah ya, atau guru-guru nanti mungkin kalau ada waktu bercakap-cakap dengan anak-anak itu bisa menggunakan teknik ini. Lihat anaknya ada di usia mana. Kalau anaknya ada di usia apa namanya industri gitu ya, itu kalau anak-anak itu memang harus diberikan satu stimulus gitu ya, satu rangsangan gitu untuk mereka itu bisa berkembang ya, kreasi-kreasi mereka gitu ya, kemampuan mereka berpikir gitu ya. Kalau enggak mereka akan merasa inferior. Aduh saya nggak bisa, aduh saya begini, begini, begono gitu ya. Nah itu. Jadi ya dan jangan kaget ya Bapak Ibu kalau anak-anak remajamu tuh berubah menjadi anak yang pendiam, the silent teen, atau Bapak Ibu masuk ke dalam satu kawasan satu kata. Ditanya apa, papa mamanya nanya panjang lebar. Gimana sekolahnya hari ini? Coba ceritain dong. Oke. Guru-gurunya gimana? Bisa kamu hari ini? Teman-temannya? Ya, oke. Semuanya satu kata. Nggak apa-apa ya, itu wajar ya. Itu memang mereka sedang bertumbuh seperti itu ya. Tapi mereka juga punya satu kelebihan lah ya, generasi Gen Z ini. Nanti kita bicara satu webinar sendiri lah ya Pak ya. Jadi ya konseling itu bukan pemberian nasihat ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak tadi saya udah kasih contoh ya, konseling sama anak remaja kita ya. Kalau kita kasih nasihat itu udah pasti langsung ditulikan gitu ya. Telinganya tuh langsung ditutup. Nggak begini sih, mereka nggak akan berani mungkin ya, kalau anak yang sopan nggak akan berani langsung tutup kuping di depan kita. Tetapi mereka tidak akan mendengarkan. Mereka akan menulikan telinga mereka. Jadi konseling bukan pemberian nasihat. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke LifeSpring juga mencari nasihat, sepertinya salah tempat begitu ya, karena yang namanya konseling itu bukan pemberian nasihat dan bukan untuk menyelesaikan masalah Bapak dan Ibu gitu ya, tetapi untuk mereka itu bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Seperti tadi saya kasih contoh kan, saya bicara sama anak remaja klien saya tidak menyelesaikan masalahnya dia, tapi dia sendiri yang akhirnya punya satu kesadaran.
iya saya tahu sih, saya harus selesaiin dulu SMP saya, katanya begitu ya. Karena mamanya tuh sebelum konseling dia sudah memberikan pesan sponsor kepada saya. Bu Septi, tolong bilangin sama dia ya, pokoknya saya sih cuma minta dia selesaiin SMP deh, katanya gitu. Sampai SMA, bukan SMP maaf, sampai SMA deh katanya. Abis SMA dia mau ngapain terserah dia. Tapi justru melalui percakapan yang tadi, merespon sesuai dengan tahapan perkembangannya dia sendiri yang akhirnya sendiri bilang, kan saya tanya, oh gitu, si YouTuber ini gini, kamu tahu nggak dia dulu sekolahnya apa? Iya, dia tuh sekolahnya di sini, di universitas yang terkenal. Oh gitu, jadi kalau kamu mau jadi seperti dia, kira-kira apa yang kamu butuhkan? Tanpa saya ngomong pesan sponsor dari orang tuanya, anak ini bisa langsung ngomong sendiri. Saya juga tahu kok Bu Septi, saya harus selesaiin SMP saya. Nanti saya bisa kok ujian ini, apa namanya, ujian akhir SMP kelas 3 kemarin katanya, dia bilang bisa gitu ya. Jadi konseling bukan menyelesaikan masalah, tetapi konseling itu bentuknya tuh percakapan yang akan menolong klien kita atau Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan masalah sendiri ya, dan bisa menganalisa sendiri. Tentu saja konseling bukan untuk menganalisa masalah ataupun memberikan interpretasi gitu ya. Kami konselor itu bukan ahli nujum gitu ya, yang oh ya Pak Nando, hari ini mukanya seperti ini, saya tahu deh apa yang ada di kepala Pak Nando. Enggak, bukan ya. Bukan seperti itu. Saya bukan ahli nujum, saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Pak Nando ya. Saya bisa membaca beberapa bahasa tubuh, tetapi tentu saja itu bukan untuk diinterpretasi, tetapi untuk ditanyakan gitu ya. Ada apa yang membuat Pak Nando hari ini terlihat misalnya gitu ya. Alisnya lebih banyak berkerut-kerut misalnya begitu ya. Ada sesuatu yang mungkin Pak Nando sedang pikirkan, mungkin seperti itu ya. Dan juga konseling Bapak Ibu jangan berpikir, aduh nggak mau konseling Bu Septi, nanti saya jadi tergantung sama konselor. Tidak ya, karena konseling itu tidak membuat orang bergantung pada kita. Dan tentu saja bukan untuk mengajari orang untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau ada apa-apa, aduh tunggu Bu Septi dulu deh, ngomong dulu sama Bu Septi dulu, baru tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ya. Karena yang namanya konseling lagi, ya. Konseling itu apa sih? Ya, saya balik ke paling basic banget nih ya. AP American Psychological Association itu mengatakan definisi konseling ada a process. Jadi sebuah proses ya. Jadi bukan sesuatu yang instan, bukan satu kali Bapak Ibu datang kepada saya kemudian simsalabim selesai masalah, tidak, tapi satu proses ya. Untuk apa? Of helping individual overcome obstacles to their personal growth ya. Mengatasi gitu ya, bisa menghandle, bisa melihat gitu ya, apa sih yang menjadi penghalang di dalam pertumbuhannya secara pribadi gitu ya. Wherever this may be encountered and toward achieving optimum development of their personal resources lagi. Jadi intinya adalah setiap kita itu punya resources sendiri, dan tugas konselor adalah untuk menolong setiap individu tuh menemukan resource sendiri dan mengembangkan itu gitu ya. Kalau saya mengutip definisi dari Pendeta Yakub Susabda ya, salah satu dosen saya di STT Reform, Pak Yakub mengatakan yang namanya konseling itu adalah hubungan dialogis antara konselor dan klien dalam suasana yang kondusif. Itu yang tadi saya bilang ya di awal sekali webinar ini, saya bilang benefitnya apa sih Bapak Ibu? Aman, nyaman untuk membuka diri, tidak usah takut akan bocor ya, karena kami itu terikat dengan yang namanya kerahasiaan. Dengan penuh apa? Understanding, acceptance, empati, dan listening, serta hati yang compassionate. Nah, ini adalah skill-skill yang memang diajarkan gitu ya. Pak Nando, ini satu alma mater saya juga di STT Reform ya. Pak Nando paling tahu lah ya bagaimana anak-anak konseling di STT Reform itu lulusnya lama ya Pak ya. Jadi kenapa lama? Karena untuk punya skill-skill itu tadi memang butuh latihan, butuh belajar yang panjang. Jadi pergilah, cari konseling ya, cari konselor ya. Untuk apa? Untuk menolong klien menemukan kesadaran dirinya tentang apa yang ia alami, mengerti apa yang terjadi pada dirinya, kenapa seringkali terjebak di dalam pola-pola yang seperti itu. Misalnya nih ya,
Bapak Ibu sebagai orang tua misalnya, atau Bapak Ibu sebagai guru misalnya gitu, seringkali terjebak di dalam pola yang saya tahu saya nggak boleh marah nih. Setiap kali kalau saya ketemu sama anak yang seperti ini, saya selalu kepancing tuh untuk marah. Nah, tapi saya tahu saya nggak boleh marah, tapi saya tuh setiap kali jatuh lagi di dalam dosa yang itu lagi, yang itu lagi. Nah, berarti ini kan sebuah pola ya. Nah, konseling itu untuk membantu Bapak Ibu mengerti, kenapa ya saya selalu terjebak di dalam pola seperti ini. Dan kemudian Bapak Ibu sendiri yang akan menemukan strategi yang terbaik untuk menolong dirinya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, selain kebutuhan anak ya, ini tadi saya bicara tentang perkembangan ya, teori perkembangan seorang individu. Tetapi yang namanya kebutuhan anak itu bukan hanya anak saja, saya rasa ini merupakan kebutuhan setiap orang ya, yaitu apa? Untuk didengar ya, untuk dimengerti. Itu sebabnya tadi Pendeta Yakub Susabda mengatakan yang namanya konseling itu didengerin dengan penuh understanding, katanya begitu ya, di accept, diterima, diberikan empati, didengar, listening tuh. Yang namanya listening itu adalah suatu proses yang active listening gitu, didengar, dimengerti, dipahami, diterima tanpa syarat. Ini nggak usah jauh-jauh ya Bapak, ibu-ibu aja ya. Kan kalau kita lagi curhat sama suami kita ya, terus suami kita langsung kasih, udah kamu gini aja. Langsung rasanya kayak, dengerin dulu dong gitu ya kan. Kenapa? Karena kita punya kebutuhan untuk didengar ya. Begitu juga dengan anak-anak kita, mereka juga punya kebutuhan untuk didengar. Butuh apa? Butuh mendapat dukungan untuk menghadapi persoalan, to feel confident yang tadi saya bilang ya, supaya anak tuh juga nggak takut salah gitu. Jadi anak juga nggak selalu bingung gitu ya. Karena apa? Karena takut salah. Jadi perlu diberikan dukungan untuk menghadapi persoalan. Untuk apa? Punya kebutuhan apa? Untuk mendapatkan pandangan yang baru terhadap beberapa alternatif permasalahan masalah. Misalnya nih ya, saya bicara lagi untuk konteks yang SMP, SMA. Perlu memilih jurusan aja itu udah jadi masalah stres. Stres, ingat ya, kurva stres lagi ya. Udah jadi stres sendiri untuk mereka. Mau pilih sekarang apa sih namanya Pak Nando? IPA IPS atau apa ya sekarang namanya? Masih Ya ada pokoknya IPS. itulah ya. Oh IPA IPS. Oh ya itulah ya. Soalnya waktu zaman saya udah diganti waktu itu A1 A3 gitu kalau nggak salah. Lupa saya. Ya itulah ya. Jadi untuk mengambil jurusan gitu ya, mau ambil kuliah apa, itu mereka tuh butuh gitu ya. Butuh untuk apa? Ngobrol. Ngobrol sama siapa? Ngobrol sama konselor. Dalam hal ini siapa konselornya ya? Kalau dalam hal ini adalah orang tua bisa jadi konselornya anak-anak. Dalam hal ini guru juga bisa jadi konselornya anak-anak ya. Untuk apa? Untuk mampu menghadapi raksasa ketakutan ya, takut macam-macam tuh anak-anak tuh. Takut virus corona, takut dengan figur otoritas, udah dengar satu guru yang galak gitu ya, langsung tuh brain-nya tuh, otaknya tuh langsung ciut gitu. Ada loh anak-anak yang seperti itu, dengar suara kenceng langsung otomatis otaknya tuh langsung beku gitu ya, nggak bisa mikir. Untuk menjawab sesuatu pertanyaan yang mudah aja dia nggak bisa jawab gitu, karena dia takut gitu. Nah itu butuh untuk apa? Untuk menghadapi ketakutannya sendiri ya. Anak-anak sekarang takut apa? Takut FOMO, fear of missing out katanya gitu ya. Takut ketinggalan gitu ya. Untuk apa lagi? Untuk dapat melalui pengalaman yang menyakitkan ya, secara personal maupun relasional. Apa itu personal? Misalnya trauma ya, anak-anak yang mengalami abuse misalnya begitu ya, atau anak-anak yang kehilangan orang yang dikasihi ya, anak-anak sekarang ada yang usia masih muda sekali sudah meninggal begitu ya, dan sebagai teman sekelas tentu saja itu juga merupakan satu pengalaman yang traumatik untuk anak. Secara relasional, apalagi konflik ya dengan uh, orang tua ya, anak-anak remaja itu banyak sekali konflik dengan orang tuanya, entah itu dengan mamanya jadi ciong banget gitu, atau sama papanya kerjanya berantem terus gitu ya, atau benci sama papanya begitu ya. Nah itu butuh apa? Butuh konseling gitu ya. Belum lagi bicara soal bully ya, ini satu hal yang sangat banyak sekali kasus tentang bully. Nah butuh apa? Butuh konseling. Memang idealnya sekolah
Dalam hal ini Bina Bakti punya pusat konseling sendiri atau konselor-konselor yang memang di-assign gitu ya, untuk tiap-tiap jenjang begitu ya. Jadi SD ada sendiri konselornya gitu ya, karena kan beda tahapan perkembangan kan. Nanti SMP beda lagi konselornya begitu ya. Saya pernah dikirim praktek dari kampus itu ke satu sekolah selama 1 tahun. Dan setiap jenjang sekolah itu ada konselor yang memang khusus menangani anak-anak. Jadi karena memang permasalahannya juga berbeda ya. Mereka mau cerita tentang pacaran, mau cerita sama siapa? Sama konselor. Karena kalau cerita sama mama pasti bilang, nggak boleh gitu ya. Seperti itulah ya kurang lebih. Nah, tapi memang kalau idealnya seperti itu, idealnya sekolah punya. Tetapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa di-refer ya ke lembaga-lembaga konseling ya. Next. Jadi kapan kita merefer? Ada beberapa kategori ini Bapak Ibu. Ada yang namanya konselor awam ya. Konselor awam itu yang biasanya ada di gereja begitu ya. Memang mereka juga belajar, mereka ikut workshop-workshop, pelatihan-pelatihan misalnya ya untuk mendengar begitu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk klien-klien yang normal, tanda kutip, yang fungsi hidupnya tidak terganggu dan mampu mengolah informasi. Jadi kasusnya yang enteng lah kurang lebih seperti itu ya. Dan paling cuma ketemu paling 2-3 sesi. Kapan perlu pergi ke konselor profesional yang melakukan pendekatan misalnya menggunakan psikoterapi misalnya gitu ya, atau menggunakan CBT misalnya gitu ya. Kalau normal tapi mulai ada gangguan di dalam fungsi hidupnya atau mulai menunjukkan yang tadi saya bilang ada depresi misalnya atau ada ketakutan, paranoid tertentu ya, atau ada perilaku-perilaku yang mulai berbeda begitu ya, seperti tadi saya bilang udah mulai mengarah ke suicidal atau mulai mengarah ke self harm, cari konselor profesional. Bedanya apa dengan psikolog? Sama. Jadi pergilah ke konselor profesional ataupun pergi ke psikolog juga sama. Bedanya apa? Psikolog itu mereka punya izin untuk melakukan yang namanya tes psikologi ya. Saya sebagai konselor tidak boleh melakukan tes psikologi, misalnya tes IQ itu saya tidak boleh, tes minat bakat saya tidak boleh ya. Itu adalah ranahnya psikolog ya. Jadi pergi cari konselor ataupun psikolog sama ya. Bedanya dengan psikiater apa? Nah, psikiater ini kalau sudah ada fungsi hidup yang terganggu, misalnya tadi saya bilang anak kita mulai kelihatan misalnya tidurnya nggak benar gitu ya, atau moodnya tuh wah swingnya ini banget gitu ya, swingnya tuh sangat range-nya tuh jauh banget. Boleh bawa ke psikiater ya, karena psikiater itu jurusannya adalah medis. Ya, jadi dia masuk ke dalam kategori dokter spesialis kalau psikiater itu ya, dokter spesialis. Jadi kalau sudah pergi ke psikolog atau pergi ke konselor, kemudian di-refer ke psikiater, nggak apa-apa, pergilah ke psikiater untuk apa mendapatkan penanganan medis ya. Nah, bedanya sama dokter tentu saja dokter umum itu ya hanya biasa medis ya, tapi kalau psikiater itu dokter spesialis seperti itu ya. Saya rasa ini cukup jelas ya, nanti boleh ditanya kalau mau. Nah, oke. Jadi, keterampilan yang paling minimal sekali yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, ya dalam hal ini guru, saya kasih ke guru dulu, minimal 3. Ya, saya pakai singkatan aja EGP, ya. Jangan salah ya. Ini saya kalau ngomong kadang-kadang suka bawa-bawa ke Sunda-Sundaan saya. EGP-nya teh bukan emang gue pikirin, bukan ya Bapak Ibu jangan salah, tapi EGP-nya ini ya, ini saya selalu bawakan di setiap pelatihan konseling 3 kualitas yang minimal sekali kita miliki kalau kita mau berfungsi sebagai konselor ya tanda kutip. E-nya itu apa? Empathetic understanding ya. Jadi sekali lagi ya bukan emang gue pikirin, tapi empathetic understanding, genuineness, dan positive regard. Apa itu empathetic understanding? Active listening, dengar dengan aktif. Artinya bukan cuma, oh gitu, oh iya ya, ibu ngerti. Apa lagi? Nah bukan gitu, tapi aktif kayak tadi saya kasih contoh ya, dengarkan, oh gitu, kamu suka mau jadi YouTuber. Di mana kamu lihatnya? Ini Bu Septi, siapa namanya? Apa hasil karyanya?
dia sekolahnya apa aja, aktif. Jadi dengar tuh dengan aktif, memberikan dengan empati gitu ya. Jadi kita mencoba menempatkan diri kita itu di posisinya si anak yang sedang berbicara dengan kita ya. Genuine, artinya apa? Genuine itu mulainya dari kesadaran diri dulu. Saya nih genuine nggak nih? Saya ini orang yang jaim nggak nih gitu ya? Atau saya ini orang yang memang memang saya nih seperti ini gitu. Tidak ada sesuatu yang saya tutup-tutupin, tidak ada sesuatu yang saya pura-purain. Jangan salah ya, bukan sesuatu yang diumbar-umbar ya, tetapi genuine. Artinya tulus begitu ya. Saya tidak menggunakan profesi saya sebagai stereotype gitu ya. Oh, ini Bu Septi nih MTH. Wah, itu holy enggak seperti itu ya, tapi genuine gitu ya. Ya memang saya punya kelemahan begitu ya, tapi juga bukan untuk diumbar-umbar, tapi saya terbuka untuk menceritakan kelemahan saya, kesalahan saya, tidak defensif juga begitu ya. Jadi kalau misalnya anak remaja kita cerita atau misalnya anak sekolah minggu saya cerita, dimarahin gitu ya, tidak langsung defensif gitu. Oh jadi kamu marah sama Lause? Enggak begitu gitu, tapi dengarkan. Oh iya ya, maaf ya kalau Lause misalnya tadi salah bicara begitu ya. Sekalipun mungkin kitanya merasa terancam begitu ya. Dan konsisten ya, konsisten menghindari kesenjangan antara kita dengan lawan bicara kita sekalipun dia masih anak-anak ya. Kalau saya di sekolah minggu selalu kalau saya bicara sama anak sekolah minggu saya kan mereka masih kecil-kecil ya, masih kelas 1, kelas 2 itu kan masih di bawah saya. Jadi kalau bicara saya pernah juga dipindahin ke balita. Jadi sekali kalau bicara saya akan jongkok gitu supaya apa? Saya menghindari kesenjangan. Saya tahu saya bicara dengan mereka, menghormati mereka, walaupun mereka itu masih kecil gitu ya, tapi bukan berarti mereka setengah individu loh, mereka tuh individu penuh begitu ya. Nah, kemudian positive regard. Apa artinya positive regard? Kita memandang setiap klien, ya, baik itu anak, baik itu orang tua, baik itu guru, sebagai apa? Sebagai satu pribadi yang bermartabat dan menghargai setiap individu itu, melihat dia. Saya selalu bilang begini, setiap klien yang hadir di ruangan saya, baik itu klien yang Kristen maupun non-Kristen ya, saya juga punya banyak klien non-Kristen, saya melihat setiap individu yang hadir di ruangan saya, itu mereka punya gambar dan rupa Allah di dalam diri mereka. Oleh karena itu saya harus menghargai mereka, saya harus melihat mereka dengan kacamata yang positif. Ya, dengan kacamata yang positif artinya apa? Saya tahu bahwa gambar dan rupa Allah di dalam diri mereka itu menyebabkan mereka itu punya satu kemampuan. Kemampuan untuk apa? Untuk mengubah diri mereka, gitu ya. Untuk mengubah perilaku mereka dan untuk mereka tuh bisa bertumbuh. Nah, itu tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi EGP, empati, genuine, positif ya. Bukan emang gue pikirin. Peran orang tua. Nah, ini dia. Ini yang Bapak Ibu baca connection atau correction. Pak Nando bacanya apa Nando? Connection atau correction? Awalnya connection. Awalnya connection ya. Pertama kali lihat connection. Pertama kali lihat langsung connection. Wah, Pak Nando positif sekali ya. Ada orang langsung lihatnya apa? Correction, karena warna putihnya itu correction. Seringkali kita sebagai orang tua, kita fokusnya pada apa? Saking kita sayang ya sama mereka, kita nggak mau anak kita tuh jadi anak yang nggak benar. Kita akhirnya cenderung fokusnya pada apa? Koreksi mereka, ya, ngebetulin mereka, ingetin mereka, koreksi aja terus kerjanya. Lupa bahwa yang penting antara orang tua dengan anak itu adalah connection, ya, connect dulu. Nyambung dulu gitu ya, ada ikatan dulu, ada attach dulu nih sama orang tua. Coba Bapak Ibu ingat, pada waktu Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan Samaria, ya, Tuhan Yesus tahu persis dosa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu, bukan? Tahu nggak? Tahu, namanya juga Tuhan Yesus, apa juga dia tahu.
Nggak mungkin dia nggak tahu bahwa perempuan Samaria ini punya dosa. Yesus tahu nggak? Tahu. Dia tahu persis dosa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu. Tapi ketika dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu, dia tidak serta-merta langsung tunjuk tuh. Oh, kamu tuh salahnya ini. Langsung dikoreksi. Nah, kamu tuh nggak boleh punya suami sebanyak ini gitu. Tidak. Yang dilakukan oleh Yesus adalah dia membangun koneksi terlebih dahulu, bukan ngajak ngobrol. Ya, ini luar biasa sekali loh. Ini saya suka banget sama cerita ini ya, kisah ini ya. Kenapa? Karena Yesus tuh ngajak ngobrol. Ngobrol apa? Jangan pikirin ngobrolnya tuh wah, sesuatu yang mendalam gitu langsung. Ngobrolnya tuh minta minum. Sesimpel itu. Yuk, minum yuk. Saya haus, saya minta minum. Ajak ngobrol. Jadi orang tua tuh ajak ngobrol dulu. Koneksi dulu, connect dulu nih sama anak kita ya. Ngobrol dulu. Yesus minta minum pertama-tama dan dilakukan di dalam satu tempat yang private. Kalau Bapak Ibu nanti punya kesempatan untuk buka Yohanes ya. Gimana ya itu ceritanya? Oh, saya lupa. Bentar saya buka. Ya, Yohanes 4 ya. Itu Tuhan Yesus itu sedang bicaranya private. Kenapa? Karena murid-murid sedang pergi membeli makanan pada saat itu. Jadi dilakukan di satu tempat yang private. Seringkali kita lupa sebagai orang tua mengoreksi anak kita di depan semua orang, ya. Dan itu mempermalukan buat anak. It hurts. Itu menyakitkan buat anak. Ketika anak hatinya terluka, kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya, bukan? Seperti tadi saya bilang, saya bukan mind reader loh, saya nggak bisa baca di pikirannya Pak Nando apa. Kita juga nggak bisa baca pikiran anak kita. Waktu kita koreksi dia di depan umum, dia terluka hatinya, kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya dia. Bisa jadi dia mengembangkan satu perasaan negatif terhadap orang tua, atau bisa jadi dia mengembangkan perasaan negatif terhadap dirinya sendiri. Oh iya, memang saya nggak bisa. Iya, emang saya tuh jelek. Iya, saya tuh emang nggak bisa ini, nggak bisa itu. Dan itu akan kebawa terus. Kebawa terus. Saya banyak sekali menemukan pengalaman bertemu dengan klien-klien saya di usia yang sudah lanjut karena mereka mengembangkan satu perasaan tidak mampu dari mereka kecil, begitu ya. Ngobrol, ya. Jadi koneksi. Nah, ini saya bilang ya, beda banget sama kita sebagai orang tua ya. Saya juga bilang tadi, saya terbuka dengan kesalahan saya. Satu kali anak perempuan saya sekarang anak perempuan saya sudah usianya 26 tahun ya. Waktu dia kelas 5 SD kalau nggak salah. Kelas 4 atau kelas 5. Dia bikin prakarya. Dia semalam-malaman udah bikin prakarya itu sendirian, terus dia bawa ke sekolah, pagi-pagi saya lihat, ya ampun, ini kok jelek banget. Wah, langsung loh saya marahin loh. Saya bilang, ya kok kamu bikinnya kayak gini sih? Padahal sebenarnya maksud saya tuh saya ingin melindungi dia supaya dia nggak dapat nilai jelek. Tapi respon saya ke dia, saya langsung koreksi. Makanya kamu tuh kalau apa-apa nanya sama mama, ini kayak gini kan jelek. Nangis loh. Itu dia langsung nangis, dia langsung banting itu prakarya dia, dan koneksi saya, relasi saya dengan dia hari itu jadi buruk. Dia nggak mau bicara dengan saya sama seharian itu, terus saya juga jadi tambah jengkel, nih anak kurang ajar banget sih, nggak ngerti ya, ini mamanya sebenarnya maksudnya baik, dan seterusnya. Waduh, jadi repot ya kalau kita fokus pada koreksi daripada koneksi. Jadi pahami ya, bagaimana sih faktor yang mempengaruhi orang tua bersikap kepada anak. Jangan-jangan faktor kita. Kayak tadi saya bilang, saya pengen melindungi, saya ingin menolong anak, tetapi saya tidak punya kemampuan untuk memberitahu kepada dia yang benar itu seperti apa. Karena saya punya pengalaman di masa yang lalu, waktu saya kecil, saya tuh dimarah-marah sama orang tua saya. Ya, kenali, ya. Faktor orang tua, jangan-jangan saya punya isu saya sendiri, saya punya problem saya sendiri yang mungkin saya perlu bicara dengan konselor begitu ya. Ada faktor anak gitu ya. Anak itu ada yang anak modalnya easy child, ada anak yang modalnya difficult child, ada anak yang memang lama panasnya gitu ya, butuh waktu, ada anak dengan kebutuhan khusus, macam-macam. Tapi periksa reaksi ketika kita marah. Ini kita marah nih karena kecemasan kita sendiri atau perasaan kita gagal sebagai orang tua. Seperti contohnya tadi saya, kan malu dong kalau sampai gurunya, lihat kok anak saya prakaryanya jelek banget gitu ya, pride. Ya, jadi nggak inget lagi tuh tentang
perasaan si anak. Jangan berkhotbah, ini paling penting ya Bapak Ibu. Khotbah itu biarkan saja menjadi tugasnya hamba-hamba Tuhan di gereja ya. Tapi sebagai orang tua, jangan berkhotbah, jadilah teladan. Karena apa? Anak-anak itu cenderung akan menutup telinga mereka untuk nasihat, tapi mereka akan buka mata mereka lebar-lebar untuk melihat example, contoh ya. Maka jadilah teladan. Jangan berusaha memperbaiki, tapi berikan anak kasih tak bersyarat, dengarkan anak dengan empati yang tadi saya cerita, berikan support dan arahan, dan ini ya paling penting ya, saya garis bawahi, orang tua menciptakan komunikasi yang baik dengan guru, bekerja sama as partner ya. Saya bersyukur sekali dulu saya waktu anak saya mulai masuk SMP SMA itu punya kepala sekolah tuh yang sangat baik sekali. Jadi kalau kita sudah datang ke si kepala sekolah tuh komplain, mengeluh, ini, kepala sekolahnya tuh dengan tangan terbuka, dengan pikiran terbuka, dia menerima saya, gitu ya. Bukan yang, iya Bu, saya juga gini-gini, bukan yang membela diri gitu ya, tapi satu penerimaan yang sangat baik sekali, dan akhirnya saya juga lebih mau gitu untuk terlibat gitu, karena akhirnya kepala sekolah bilang, ya kalau gitu Bu Septi bantuin dong gini. Ya akhirnya saya juga dengan sukacita gitu ya mau bekerja sama dengan sekolah. Ya seperti itu ya. Nah ini alamat Livespring, kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan hubungi Livespring di nomor yang ini. Sekian sharing atau pemaparan dari saya, maaf kalau agak panjang, Pak Nando. Silakan, saya kembalikan ke Pak Nando. Tiana, ada beberapa pertanyaan Ibu Septi terkait bahan. Apakah bahan akan dibagikan? Jadi itu pertanyaan pertamanya. Silakan Bu. Boleh. Oke, kalau begitu saya minta izin untuk memasukkannya ke Google Drive. Nanti akan saya sharingkan di momen pengumuman ya. Oke Bapak Ibu, ya, jadi boleh. jangan Silakan. tinggalkan acara ini karena nanti bahan akan dibagikan di kolom chat ketika pengumuman akhir ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan intinya. Nah, begini Bu pertanyaannya. Thanks Bu, anak saya usia 7 tahun SD kelas 2. Dia alami masalah belajar, awalnya saya anggap dia belum move on dari masa sebelum COVID, yaitu di TK. Jadi belajar masih bergantung sama saya. Saya lihat di sini gejalanya sama dengan pengaruh stres ke kognitif. Nah, bagaimana cara mengatasi anak yang alami pengaruh stres di bidang kognitif? Anak kadang menangis karena saat tanya jawab merasa salah terus. Bahkan saat ulangan salah satu pelajaran dia blank. Akhirnya asal isi. Saat ditanya jawab dia tidak tahu isinya. Padahal saat di rumah dia bisa jawab. Nah, kondisi dua orang tuanya ini bekerja. Bagaimana mengatasi hal seperti ini? Silahkan Bu. Iya, itu ya tadi kan saya bilang ya, anak-anak itu macam-macam ya. Ada anak yang memang easy child gitu ya, gampang beradaptasi begitu ya dengan situasi, ya mau ketemu muka, mau online gitu ya, mau belajar sendiri, mau belajar ditemenin, gampang-gampang aja. Tapi memang ada anak-anak tertentu itu yang memang difficult child. Ada anak ya bahkan yang memang tadi saya bilang ya, kalau difficult child tuh udah yang wah susah banget lah, nanti bisa tantrum gitu ya, bisa menimbulkan gejala-gejala yang apa ya, hese lah gitu ya. Orang Sunda bilangnya gitu ya. Nihara rese, ujung budak ieu mah gitulah kurang lebih ya. Nah, tapi memang ada anak yang memang butuh waktu yang panjang gitu ya. Nah, ini memang harus diselidiki lebih lanjut nih, ajak ngobrol. Ya, tadi kan saya bilang ajak ngobrol. Kenapa? Apa yang bikin kamu teh stres gitu ya? Yang anak sekarang tuh ngerti loh, dengan terminologi stres itu mereka cukup familiar ya. Ditanya aja, apa sih misalnya sebutlah misalnya Koko, misalnya anak paling gede misalnya gitu ya, Koko mami lihat kok kenapa ya Koko kelas 2 ini nih Koko kayaknya lebih stres. Pelajaran apa yang bikin Koko stres? Atau apanya yang bikin Koko stres? Gurunya kah? Atau pas ulangannya kah? Karena ada anak-anak tertentu itu yang memang betul ya, kalau ditanya di rumah bisa, tapi begitu psychologically mereka itu ngadepin yang namanya tes,
gitu ya, ada waktu yang tertentu gitu ya, ada tempat yang tertentu, kemudian ada bentuk kertas yang tertentu, itu langsung otaknya tuh nge-freeze gitu, ya kan? Nah, itu memang butuh apa? Butuh untuk ditenangin tuh si anaknya ya, bahwa it's okay gitu ya, nggak apa-apa kalau kamu rasanya cemas, itu wajar. Karena kamu nggak tahu, kamu mau ketemu soal seperti apa. Nah, yang penting kamu sediain deh apa ya, misalnya sediain air minum, ya suruh minum dulu air putih gitu ya, supaya apa? Supaya tenang. Atau bantu dia hal-hal apa sih yang bisa bikin dia tenang gitu ya. Misalnya tiap anak beda-beda ya. Tiap orang tua mestinya tahu ya apa yang bisa membuat anak itu tenang. Nah, kalau itu masih berkelanjutan, coba diskusi sama guru yang bersangkutan. Sampaikan, Miss, anak saya tuh begini, begini, begini. Miss bisa bantu nggak untuk ngobrol sama anak ini? Jadi ngobrolnya tuh berbagai pihak nih ya, dari orang tua dengar, kemudian dari guru. Kadang-kadang anak itu bicara sama guru sama bicara sama orang tua beda isinya. Nah, nanti kalau guru udah ngobrol, coba sekarang orang tua sama guru yang ngobrol, gitu ya. Bantu anak ini, supaya anak ini nih nggak terlalu stres gitu ya. Mungkin cukup menjawab seperti itu, Pak Nando? Ya, mungkin kerangkanya ada ya, Bu Septia. Jadi ya tinggal orang tuanya ini mulai bergerak, berkoneksi dengan anak, dengan orang dengan guru begitu ya. Oke, kita lanjut ya, Bu Septi ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara ketika ini tentang teori Erikson tadi, Bu. Bagaimana cara ketika anak atau bahkan kita pribadinya tuh sudah gagal atau berubah ke sisi negatif saat memasuki setiap babak perkembangan menurut teori Erikson. Misalnya kepercayaan, keraguan, rasa bersalah, dan seterusnya. Bukankah efeknya akan terus berlanjut? Apakah mungkin bisa berubah terutama jika kita sudah melewati tahapan umur tersebut? Silakan, Bu. Pertanyaan yang bagus banget. Aduh, saya suka sekali ini. Betul, begitu gagal di satu tahapan, itu pasti akan berdampak ke tahapan berikutnya. Betul sekali. Jadi memang PR-nya itu memang lebih besar, lebih banyak, lebih berat. Ya, misalnya kalau anak itu udah mulai mengembangkan perasaan inferior, ya, minderan, susah kan? Dia akan untuk berubah menjadi anak yang lebih independen, lebih confident gitu, lebih percaya diri. Itu memang butuh PR yang banyak, butuh support yang banyak. Dari siapa? Dari orang tua, dari lingkungan sekitar, dari cici koko, dari semua tuh, dari guru juga diajak kerjasama. Miss, tolong ya, saya lagi bikin PR sama anak saya ini nih, untuk bilang gini sama dia. Nanti ketitip ya Miss, kalau misalnya anak saya di kelas dia begini, boleh nggak Miss tolong kasih tahu sama saya? Atau misalnya, Miss bisa nggak tolong do something gitu ya sama anak ini di kelas, misalnya seperti itu. Memang PR-nya jadi banyak, jadi berat. Tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Bisa nggak dilakukan satu perbaikan, koreksi ya, corrective experience gitu ya, pengalaman yang terkoreksi? Bisa banget. Ingat tadi waktu saya bicara tentang positive regard, di dalam setiap kita itu ada gambar dan rupa Allah. Artinya apa? Di dalam diri setiap kita itu Tuhan menaruh kemampuan untuk apa? Untuk berubah. Asal ada apa? Asal ada willingness. Asal ada apa? Asal ada teachable heart. Ada satu kerendahan hati ya untuk mau diajar. Diajar melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus, menegur kita, misalnya gitu, mengingatkan kita, ya mungkin bukan menegur, tapi mengingatkan kita. Ayo, nanti kamu kalau begini, kamu akan nurunin ke anak kamu. Ayo cari konseling. Ayo coba kamu ngobrol sama Panando. Nah, jangan keraskan hati kalau udah kayak gitu. Cari Panando segera gitu. Panando kayaknya saya butuh ngobrol gitu ya. Jadi butuh memang kerja keras, effort memang, tapi jangan putus harapan karena perubahan itu pasti bisa terjadi, pasti possible. Karena Tuhan sudah menaruh kemampuan itu di dalam diri setiap kita. Ya, apakah cukup menjawab? Ya, cukup Bu, karena intinya sudah tersampaikan tadi ya, bahwa
masih ada harapan Bu ya untuk orang-orang yang kalau saya ingat istilah dari Pak Yakub Susabda itu yang ada lubang-lubang di dalam kehidupannya begitu ya Iya, yang sudah tidak bisa ditambal tapi tetap masih ada harapan iya. untuk pembaruan di dalam Tuhan. Oke, kita lanjut ya Bu ya ke beberapa pertanyaan berikutnya. Sebentar saya cek dulu. Oke, ketika anak di usia identitas, bagaimanakah seharusnya orang tua bersikap untuk bisa mensupport atau membantu sang anak sehingga mereka bisa menemukan jati diri atau tujuan hidupnya? Tentunya tujuan hidup yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Silahkan Bu. Cuman satu jawaban saya. Nih sama anak remaja ya. Bicara sama mereka seperti dengan orang dewasa, tapi mengertilah ya kalau mereka masih bersikap seperti anak-anak. Ya, saya ulang ya. Bicaralah dengan anak remajamu seperti kamu bicara dengan orang dewasa, tetapi mengertilah kalau mereka seringkali bersikap seperti anak-anak. Kenapa? Karena anak remajamu itu bukan, mereka belum mature. Perkembangan otak dia baru akan sempurna itu di usia 25 tahun. Jadi, walaupun dia kelihatannya sudah kayak Pak Imar tadi cerita, Eugene itu udah panjang katanya. Jangan-jangan perawakannya sudah nampaknya seperti orang dewasa, tetapi dia belum bisa berpikir seperti orang dewasa karena kemampuan otaknya belum benar-benar terbentuk sampai dia mencapai usia 25 tahun itu baru benar-benar fully terbentuk. Jadi kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk menimbang-nimbang resiko, benar dan salah, itu baru benar-benar full di usia 25 tahun. Jadi itu, ajak mereka bicara seperti kamu bicara sama orang dewasa, tapi mengertilah kalau mereka kadang-kadang kelakuannya masih kayak anak-anak. Karena memang mereka masih anak-anak. Oke, thank you Bu. Ya, kita maju ke pertanyaan berikutnya Bu ya. Mungkin kita hanya bisa sekitar 2-3 pertanyaan lagi ya mengingat waktu yang sudah akan melewati batas. Nah, pertanyaan berikutnya ini mengenai konselor Bu. Jadi ditanyakan bagaimana kita mengetahui bahwa seorang konselor dapat dipercaya. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagi kita guru, bagi kita sebagai guru, bagaimana kita dapat mengendalikan keadaan di saat ada yang konseling pada kita. Nah, mungkin ini saya agak extend sedikit ya pertanyaannya. Apakah kita sebagai guru bisa disebut sebagai konselor, Bu, ketika kita nggak mempunyai background pendidikan sebagai konselor begitu. Tapi apakah yang percakapan kita lakukan itu jadinya percakapan konseling atau bukan? Begitu. Silakan. Saya jawab nomor 2 dulu ya. Bisa. Bisa. Itu masuk ke dalam kategorinya tadi konselor awam. Ya. Artinya dengan skill kemampuan yang tadi saya bilang, minimal punya 3 dulu itu aja kualitasnya. EGP itu tadi. Itu sudah menjadi bekalmu untuk menjadi seorang konselor ya. Baik itu bagi anak didikmu, bagi orang tua murid ya, ataupun bagi rekan sesama guru ya. Dulu waktu saya praktek konseling di sekolah juga guru-guru tuh bisa konseling sendiri gitu ya, karena guru juga punya banyak hal yang mereka perlu bicarakan gitu ya. Itu 3. Tentu saja bisa ya. Kemudian menjawab yang pertama, bagaimana kita bisa tahu konselor dipercaya? Ingat Pak Yakub mengatakan itu adalah sebuah proses ya. Definisi konseling menurut APA is a process. Kepercayaanmu kepada seorang konselor itu dibangun melalui sebuah proses. Ya, tentunya sebagai konselor harusnya yang benar nih ya, itu harusnya bisa menjaga kerahasiaan. Tetapi bagaimana kamu bisa percaya kepada dia itu membutuhkan proses. Ya, saya rasa seperti itu ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih Bu. Sedikit lagi Bu ya pertanyaannya. Konseling biasanya terjadi setelah seseorang menghadapi obstacles dan tidak sedikit obstacles dideteksi sudah parah kondisinya. Apakah mungkin gejala obstacles itu bisa diantisipasi sebelum parah? Silakan Bu. Bisa banget. Bisa banget. Kuncinya cuma satu, kesadaran diri. Kesadaran diri munculnya dari mana? Ingat ya, kita nih anak-anak Tuhan ya.
itu punya Roh Kudus di dalam hati nurani kita. Jadi waktu orang bilang, iya hati nurani saya bilang begini, itu tuh kerja Roh Kudus di dalam dirimu. Ya, jadi waktu Roh Kudus membisikkan sesuatu kepada kamu, Noel-Noel lah gitu ya istilahnya ya, orang Sunda bilang ya, ditoel-toel lah ya Roh Kudus ya, dengarkan baik-baik. Segera pergi sebelum itu menjadi lebih memburuk. Ya, tentu saja mulainya dari apa? Self awareness. Self awareness dari mana? Dari hati nurani ya. Hati nurani yang ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, itu saya rasa sudah cukup gitu ya. Minimal banget dari situ ya. Kalau mau sekarang internet itu sangat terbuka sekali ya, mau self diagnosis apa segala macam, tapi saya tidak menyarankan sih sebetulnya ya untuk kalian cari-cari sendiri kuesioner ini jangan-jangan saya masuk kategori bipolar. Waduh, jangan deh. Saya tidak menyarankan sih sebetulnya ya, tapi kalau kalian mau coba ya silahkan gitu, untuk kan pengen tahu gitu ya. Tapi ya saya sih tidak menyarankan gitu ya. Cukup menurut saya adanya kesadaran diri. Hey, I think I need to talk to someone yang bisa menolong saya. I need to help myself. Nah, go. Oke. Gitu ya. Ya, thank you Bu Septi. Ini terakhir ya, satu pertanyaan lagi Bu ya. Ini mungkin sebagian dari orang tua pernah terjatuh di kesalahan seperti ini dan mungkin ada kebingungan untuk memperbaikinya. Ini jadi langsung saya bacakan kasusnya. Selamat siang, saya ibu dengan 2 orang anak perempuan kelas 7 dan 5. Saya pernah melakukan kesalahan kepada anak saya pada saat dia berusia 4 tahun. Itu anak yang sekarang ini kelas 7. Dan dia selalu mengingat hal itu. Menurut anak saya, kesalahan saya adalah tanpa bertanya dahulu, tetapi langsung menyalahkan dirinya pada saat terjadi sesuatu dengan adiknya. Dan saya percaya saja kepada kata-kata adiknya. Nah, kami sudah melakukan rekonsiliasi dan saya pikir sudah selesai, tapi nampaknya belum nih. Sampai saat ini jadi mereka kurang dekat hubungannya. Dia tidak marah pada saya, tapi dia marah pada adiknya. Apa yang sebaiknya saya lakukan saat ini untuk memulihkan hati anak saya? Mohon petunjuknya. Silakan, Bu. Ya, hati yang terluka itu memang butuh banyak sekali usaha ya. Anak itu bisa punya persepsi yang berbeda ketika dia terluka. Mungkin kita berpikir atau kadang kita cuma ingatnya, tanda kutip cuma ingatnya tuh hal yang sepele. Tetapi buat anak itu hal yang besar sekali untuk dia. Ya. Jadi nomor 1, orang tua berhenti menyalahkan diri sendiri dulu ya. Tadi saya mendengar sudah ada rekonsiliasi, puji Tuhan, saya senang sekali mendengarnya. Sudah minta forgiveness juga ya, pengampunan, baik itu kepada, berarti sudah minta forgiveness ya, pengampunan kepada Tuhan dan juga pengampunan kepada anak ini sudah minta maaf, begitu ya. Itu satu langkah yang sangat amat sangat baik sekali. I really appreciate that ya. Berarti itu menunjukkan bahwa orang tua juga punya kebesaran hati ya. Tapi kalau anak terus-menerus mengungkit-ungkit itu, orang tua juga perlu berhenti untuk menyalahkan diri ya, dan tidak perlu terpancing juga dengan anak ya. Sehingga ketika kita mendengar anak itu mengungkit-ungkit yang dulu, it doesn't mean mereka itu membenci kita, tidak. Waktu mereka mengingat-ingat terus kesalahan itu atau bahkan memproyeksikan sekarang itu kepada adiknya begitu ya, tidak berarti dia itu sedang membenci adiknya atau sedang membenci kita, tetapi memang dia tidak mengerti bagaimana caranya menyembuhkan luka hatinya. Itu bagian dari kebingungan dia begitu ya, untuk apa nih, aku nggak ngerti, ini sulit sekali nih untuk aku, ini lukanya, nah itu ya. Nah jadi kalau boleh disarankan sih memang kalau memang ibu masih melihat misalnya ya anak ini ibu khawatir misalnya gitu ya, atau ibu takut misalnya berkelanjutan,
boleh dibawa cari ya ke psikolog, misalnya psikolog yang khusus anak ya, atau misalnya konselor-konselor yang khusus menangani anak ya, supaya apa? Supaya anak itu juga diajar terbuka gitu ya, dan punya buddy gitu, punya buddy itu apa ya, kayak punya temen gitu ya, untuk dia tuh bisa belajar ngerti. Oh, saya tuh kalau sakit tuh nggak boleh ya caranya marah-marah. Tapi saya nggak suka nih, anak tuh kan seringkali marah tuh kenapa? Karena nggak suka dengan perasaan sakit ini, dia nggak pengen diluapkan gitu ya. Oh ada ya cara untuk ngeberesin sakit ini dengan cara yang lain ya gitu. Dengan cara apa? Oh banyak, nanti bisa diajarin ya sama, bisa dibimbing lah ya oleh konselor ataupun psikolog anak. Mungkin seperti itu, Pak Nando. Nah, saya akan persilahkan Ibu Septiana untuk memberikan closing statement. Silakan, Bu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membangun relasi yang sehat itu membutuhkan banyak koneksi dan sedikit koreksi. Karena ketika koneksi sudah terbangun, maka koreksi akan bisa disampaikan dengan cara yang lebih bisa diterima oleh orang yang kita kasihi.